Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Saat ini kita sedang IG Live di episode ke-10. Kita akan mengundang pembicara saat ini. Oke, kita udah tunggu untuk sesi yang ke-10 ini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di IG Live kita episode ke-10 ini. Jadi judulnya seru banget kali ini. Kita akan belajar tentang biologis No Drama Drama Club. Jadi kita bicarain fakta yang banyak banget udah terjadi perubahan-perubahan yang ada dan kita bisa sharing dengan teman yang luar biasa ini. Saat ini kita masih mengundang untuk narasumbernya yaitu Mbak Farah. Jadi beliau ini adalah alumni dari University of Stavanger di Norway. Oke, kali ini pasti diskusinya akan berjalan lebih seru ya. Jadi Mbak Farah nanti kalau ada invitation bisa langsung diterima. Oke, saya undang kembali. Oke, selamat bergabung Mbak Farah. Semoga Halo, selalu kedengeran nggak suaraku? sehat selalu ya, terdengar sangat baik nih. Walaupun Sip. kita suasana jauh lah ya. Tapi dengan adanya teknologi ini jadi semakin dekat ya gitu. Cie. Iya. Oke. Oke lah, ini sesuai dengan judulnya ya. Jadi no gombal-gombal club juga di sini. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Wah, kali ini tampaknya seru nih ya. Jadi Iya, kita ini akan banyak teman di kerjaku juga ternyata. kita akan diskusi panjang lebar nih tentunya. Oke, selamat bergabung buat Mas dan Mbak. Kita kali ini bisa langsung, kalau misalnya langsung mau bergabung untuk menanyakan, langsung komentar aja ya. Yuk kita sapa dulu narasumbernya. Halo Mbak Farah, gimana kabarnya nih? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Oke, Gimana Mas oke, Hasan sendiri? oke, sehat juga ya. Semoga semuanya sehat ya. Walaupun kita di pandemi ini kita tetap jaga kesehatan dan jaga jarak dan lain sebagainya itu udah Iya. hafal lah ya pokoknya. Oke nih, kita langsung aja Mhm. nih ya ke Mbak Farah nih ya. Bisa eh, kita kan penasaran banget ya kan. Dulu tuh kuliahnya tuh gimana tuh loh. Jadi cerita-cerita dulu lah ya. Jadi di zaman kuliahnya tuh gimana kayak gitu. Itu kok dari S1-nya dari itu tahu-tahu bisa ke Norway kayak gitu kan. Terus pasti kalau kita searching di Google kayak gitu pasti yang keluarnya Mhm. Mbak Farah Wahyuni di itu UPN ya, terus melanjutkan ke Norwegia. Katanya di situ tuh terinspirasi oleh salah satu senior. Yuk kita kulik dulu nih faktanya gimana nih. Oke, silakan Mbak. Oke, aku cerita dulu sedikit tentang S1 ya. Ini kayaknya kebanyakan juga teman-teman S1 ku nih yang hadir. Oke, Terus iya. ada teman kerjaku juga. Jadi S1 aku di Jogja, UPN Geologi angkatan 2008. Nah, terus biasa Oke. kan yang setelah kita ketahui bersama aku lulus 2012. Terus Mhm. 2012 habis itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk ngelanjutin S2 karena oh aku mau kerja dulu lah gitu, capek nih sekolah mulu awalnya gitu. Udah, terus akhirnya nyoba kerja kerja kerja. Aku sempat pindah-pindah sih. Jadi pertama kali itu aku dapat kerja di EMP Malaka di Jakarta. Terus habis itu end of project, terus aku pindah ke WIKA LRT gitu kan. Terus di WIKA situ terus kayak eh, waktu itu sempat pernah ketemuan sama Mas Diki, sama Mas Diki 2000, aku lupa 2004 ya kalau nggak salah. Mas Diki terus cerita-cerita, sharing-sharing, terus kayak oh kayaknya seru juga nih kayak kalau misalkan sekolah di Norway gitu kan, sekolah di luar iseng-iseng aja sebenarnya kayak nyoba-nyoba gitu. Terus udah gitu lama-lama aku searching sekolahnya segala macam. Terus nyoba-nyoba aja sih sebenarnya, iseng apply. Terus pertama tuh aku daftar itu di NTNU, di Mhm. tempatnya Mas Diki. Terus
ternyata ada salah satu nilaiku yang nggak masuk kriterianya, cuman kalau satu poin deh kalau nggak salah nggak bisa. Terus akhirnya aku coba deh di Stavanger gitu kan, kayaknya bagus nih untuk geoscience juga bagus gitu kan di terus aku nyoba-nyoba lagi, keterima. Jadi aku proses pendaftaran itu sekitar makan 2 tahunan, setahun setengah deh untuk sendiri kayak gitu. Terus ya udah, selama searching-searching itu ya aku nyambi kerja, terus nyambi les IELTS juga persiapan. Pokoknya banyak banget pengorbanan yang dilakukan untuk akhirnya bisa sekolah lagi, nyampe sekolah di Norway gitu. Cuman inspirasinya sih dari senior, dari Mas Diki untuk membuka kayak, oh kenapa ya di Norway gitu. Sebenarnya banyak negara Wah. lain yang nggak kalah bagus juga sih, kayak New Zealand, Kanada, kan gitu. Jadi memang alasannya kuat ke Norway itu karena terinspirasi ya. Hmm, aku kayaknya entah suara aku harus di tempat itu bermasalah. Iya, kayak menggema kayak gitu ya. Saya juga ngerasainnya kayak gitu sih. Jadi kayak Oh, iya. kayak ada gema Udah, kayak gitu. udah, udah oke. Oh, oke. Jadi saya juga ngerasainnya ada gema kayak gitu bener. Ya, oke. Jadi gimana sih Mbak? Kan sekarang udah S1 terus S2 terus ada banyak banget dari EMP terus dari karya lah ya kita masukin ke karya ya LRT Bendungan lain sebagainya itu dan lain sebagainya. Itu selaras nggak atau berhubungan nggak dengan Mbak waktu kuliah S1 dan S2 kayak gitu Mbak? Gimana? Kayaknya seru banget ya kayak gitu tuh. Sebenarnya sebenarnya tidak selaras sama sekali ya. Ya, ya kan S1 kan geologi, S2 petroleum geoscience, terus tiba-tiba lari ke construction kan. Dan itu di Iya, constructionnya eh aku bukan di bagian yang ya kalau di konstruksi kan pasti kan yang dipakai kan antara geoteknik kalau nggak sipil atau nggak iya arsitek kayak tuh. gitu-gitu kan. Nah, aku juga tidak di bidang engineer itu, aku di bagian lebih ke quality assurance-nya gitu kan. Nah, terus cuman so far ya yang aku alamin dari yang aku rasain dari kayak LRT dan segala dari proyek LRT terus sekarang di proyek Sudetan gak masalah sih kayak no matter background kamu ya kalau misalkan ini kan kita sekarang butuh kerja gitu ya butuh kerja untuk melanjutkan kehidupan ke depan gitu kan kita nggak main yang idealis yang gue harus pokoknya gimana caranya gue harus kerja di oil company gitu kan atau di tambang atau yang selaras dengan backgroundmu gitu kan cuman ya face the world aja sekarang kayak apalagi sekarang zamannya pandemi gitu kan yang kemarin jadi kayak when you have to shifting your career ya ya udah kenapa enggak gitu kan kalau aku sih sebenarnya nggak masalah cuman kalau keinginan untuk pengen kerja lagi di bidang yang kita punya gitu kan di bidang pengen sih kerja di oil gitu kan pengen sih kepengen cuman ya kita lihat aja lah nanti gitu kan ke depannya kayak gimana kalau emang rezekiku bukan di oil kan ya ya udah gitu. Iya juga sih ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya itu ngapain juga mikir-mikir susah-susah kayak gitu ya. Mendingan yang ada Nah, di depan mata iya diambil kayak gitu. iya Jadi betul jadi kayak teman-teman itu kan misalnya ya PA-nya oil terus tahu-tahu di depan mata tuh ngurusin irigasi atau ngurusin LFT atau apalah di bidang karya kayak gitu. Ya udah kayak gitu. hmm, ya Terus kalau emang rezeki di situ kan kenapa enggak. iya, iya benar-benar. Oke, oke, oke banget. Gak perlu drama-drama lagi lah ya, gak perlu panjang lebar. Iya dong. Oke, selama kuliah di S2 di Norway itu ada pengalaman nggak sih Mbak yang paling berkesan kayak gitu misalnya eh, Mbak ngelihat di sana tuh geologis tuh favorit nggak sih terus apa ya terus geologis tuh top university nggak top jurusan nggak kayak gitu atau misalnya orang yang masuk geologis itu orang-orang yang ya
tau lah kayak gitu di Norway itu. Gimana tuh Mbak pengalamannya? Eh, oke, Yang di pengalamanku. Stavanger Jadi ya? kemarin Mm-mm. waktu di Stavanger itu Mm. eh, itu favorit banget sih yang masuk ke Mhm. dalam petroleum geoscience gitu kan. Jadi ternyata kalau misalkan di NTNU itu dia lebih spesifik ke geofisiknya. Jadi ilmu-ilmu geofisiknya di sana dia agak lebih bagus dan teknologinya juga kayak lebih lah gitu kan. Sedangkan kalau di tempatku di Stavanger dia lebih ke geoscience-nya mainnya gitu kan. Tapi overall semuanya bagus. Nah, Hmm. pengalamanku di sana itu udah pasti yang pertama kali aku rasain itu dibilang culture shock, nggak juga sih ya. Cuman cara belajarnya aja dengan anak-anak sana itu kita bisa dibilang masih agak timpang jauh, nggak jauh-jauh banget sih. Ya pokoknya lumayan lah karena mungkin cara belajarnya beda ya. Jadi kayak kurikulumnya beda. Terus anak-anak sana itu aku sebenarnya seumuran tuh sama anak-anak jauh yang lebih Ah, muda gitu kan. oh, Jadi mereka kebanyakan dia S1 dia langsung S2 gitu kan. Dan di sana tuh dia lebih kritis orang-orangnya. Jadi ya lebih lebih vokal aja. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti benar langsung nanya. Kalau emang ada yang eh, dia tidak sependapat dengan apa yang dikatakan nama dosennya, dia langsung ungkapin di situ langsung gitu. Jadi kalau misalnya mau debat ya debat di situ langsung gitu. Terus oke. di sana juga lebih eh, belajar itu lebih banyak. Jadi source-nya itu kamu bisa nyari dimanapun. Jadi dosen itu ngajar eh, cuman kayak bukan kurikuler jadi kayak oke, setelah hari ini kita belajar misalnya tentang stratigrafik atau tentang subsurface apa misalnya gitu kan. Ya dosennya cuma ngajarin tentang hal itu, tapi tugas kita adalah mengulik lebih dalam lagi dan mengembangkan lebih lagi gitu kok. Jadi Oke. benar-benar kita kayak lebih belajar mandiri, lebih untuk cari di perpus, di internet atau dimanapun itulah pokoknya. Jadi di sana untuk mahasiswa tuh sumber datanya itu terbuka lebar banget sih. Itu yang bikin aku salut. Jadi even kalau data seismik aja ya di sana untuk kalau mahasiswa minta bakal dikasih gitu. Kalau di sini kan Oke. kayak agak susah. Iya, Kalau di sana ya, kalau untuk jadi belajar, hmm, ya, jadi kalau di sana untuk ya, belajar semua akses no limit sih. Enaknya itu. oke. Jadi kita bisa berkembang lebih lagi. Gitu terus Jadi seperti itu. Oh favorit, kalau favorit ya favorit jurusannya mhm. favorit karena ternyata banyak uh, ternyata aku termasuk salah satu yang beruntung dari mahasiswa internasional yang bisa masuk ke sana gitu karena kalau nggak salah kuotanya nggak banyak jadi aku suatu angkatan itu kemarin cuman kurang dari 30 orang gitu. Ya benar banget sih. Kalau di sana tuh emang mahasiswa master tuh dibatasin ya Mbak kayak gitu. Nggak melimpah kayak gitu. Jadi emang ada batasannya. Bahkan Ya. ada Mm, jurusan pun yang cuma menerima mahasiswa master cuma 5 10 kayak gitu. Habis itu nggak mau lagi ya gitu. Kayak kayak ya mm, kita cuma nerima segitu kayak gitu atau iya. beberapa. Jadi memang beda banget ya. Jadi di Norway itu lebih mandiri ya ibaratnya kalau kayak gitu. Ya Mm, pengalaman yang berharga banget sih buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang lagi nyimak di G Live ini, jadi di Norway itu atau di sana tuh lebih mandiri ya ternyata mahasiswanya gitu. Terus Mbak waktu habis lulus nih ya, kan habis lulus tuh. aha. Terus apa sih yang dilakuin kayak gitu kan habis lulus dari Stravenger kayak gitu kan terus gimana ya terus respon dari teman-teman kayak gitu duluan lulus aja dari Norway kayak gitu terus pas mulai apa ya mulai membangun kembali karir yang ditinggalkan kayak gitu kali pasti kan udah lama banget ya nggak kontak-kontak kayak gitu kan gitu ada Eh, apa ya ada ada sesuatu lah ya, kayak gitu ya bisa dibilang drama sih enggak kali ya kayak gitu ya. Oke drama silakan sih Mbak. enggak cuman suka dinyinyirin aja kadang. Iya. Ya itu hal yang lumrah ya lah maksudnya kayak ya udahlah gitu kan cuman ya kita gimana cara kita nyikapinnya aja kalau misalkan ada omongan-omongan kayak gitu cuma so far
kemarin aku pas pulang sih juga, aku pulang bukan lega sih, justru itu malah challenging banget. Pas aku pulang kayak, oke, gue ada Hmm, S2, terus gue balik ke Indo, terus kayak what I'm gonna do gitu kan. Kayak gue harus iya. ngapain lagi nih di Indo gitu kan. Terus karena pengennya sih kerja di sana, pengennya Hmm, awalnya tuh kerja di sana. Cuman aku kemarin tuh straight 2 tahun setengah tuh aku nggak pulang. Terus ibuku bilang, "Eh, nanti kamu kalau udah lulus pulang aja dulu ya. Kamu belum pernah lihat apa maksudnya belum pernah ke Jakarta lagi selama 2 tahun straight gitu kan. Lebaran juga nggak pernah pulang." Terus, oh ya udah pulang. hmm. Terus pas pulang kayak ya udah deh aku kayak istirahat, bilang istirahat sebentar lah gitu kan, capek lah ngerjain tesis dan segala macam selama setahun lebih gitu kan. Terus eh, pulang kayak aku pulang nyampe Jakarta, nyampe Indo tuh bulan September kalau nggak salah, iya September ya kalau nggak salah. Terus gak lama tuh corona, beberapa bulan kemudian. Nah di situ tuh itu mulai challenging banget. Itu tahun pertama setelah lulus itu bener-bener yang quite challenging banget. Itu masih yang eh, bisa nggak ya gue dapet di oil dengan modal gue S2 sekarang nih gitu kan. Terus ya udah masuk Iya. lamar, tetap itu lamar selama aku masih di sana pun aku udah ngelamar, udah ngelamar Hmm, kerjaan segala macam gitu kan, ya berharap lebih baik lagi gitu kan dari yang kemarin. Terus hmm, oh ternyata keadaannya masih sama nih sama yang waktu aku lulus S1 ternyata, jadi kayak oke, kayak nothing's change gitu kan. Terus hmm. eh, akhirnya aku mikir, aduh apa shifting karir gitu, apa aku belajar ilmu lain gitu kan. Jadi kayak otak tuh dibuat berputar sedemikian rupa gimana caranya gue bisa kerja di dunia yang sekarang dengan kemajuan teknologi yang sekarang gitu kan. Sempat berpikir untuk pindah shifting ke data engineer dan segala macam gitu. Terus eh eh, ya akibat sabar dan usaha dan doa dan segala macam, ya udah aku dapat, akhirnya baru dapat di tempat yang lama di Wika juga. Akhirnya kemarin dikontak, oh iya dapat masih posisi yang sama sebelum aku berangkat gitu kan, posisi yang sebelum aku berangkat ke Norway. Terus oh ya udah deh nggak apa-apa gitu kan, kayak ya benar kayak tadi yang kata Mas Hasan bilang kan, ya ambil aja lah kesempatan apa yang ada di depan mata, ambil aja, selebihnya nanti terserah nanti gitu kan, gimana kita lihat aja ke depannya nanti gimana jalannya gitu kan. Ya udah selama itu ya udah aku terima. Ya udah sekarang dibilang masih ngelamar ngelamar lain lagi, ntar dulu Iya. deh. Kayak ada ntar dulu deh, ntar dulu. Ini dari lagi zaman kayak gini dapat kerjanya udah alhamdulillah banget gitu kan, Iya, udah yang betul, 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 betul. bersyukur banget gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, pelan pelan Farah, pelan pelan, kayak nggak Iya, harus nggak harus nggak harus sejalan dengan betul, betul, apa yang betul. udah kamu ini kok gitu kan. Jadi Iya, Mbak. ya, Kalau dibilang ahli kemarin tetap cuman ahli ya, Mbak, kayak gitu ya. Kalau kita dibilang ahli tetap ahli gitu. Kalau misalnya ditulis masternya itu di ahli. jelas kayak gitu kan. Kayak gitu. Udah jelas banget Iya, kayak terus gitu kan. iya, Kalau paling misalnya juga dibilang, Hah? Gimana kan? kemarin pas pulang juga kayak, wih lulusan udah MSC nih, MSC nih gitu kan, lulusan S2 nih. Terus kayak pas ditanya, terus jadi kerja di mana Far? Terus kayak, hmm, belum nih. Waktu awal-awal kayak, belum nih gitu. Lowongan Iya, gak? Ujung-ujungnya masih kayak gitu kan. iya, Kayak iya, ya benar. Itu udahlah. tuh benar-benar nyata teman-teman. Jadi emang banyak ya yang kita tuh apa lulusan dari kampus-kampus ibaratnya oke lah kayak gitu. Bagus kayak gitu kan. Hmm. Oke lah bagus kayak gitu. Hmm. Terus sampai di Indonesia tuh emang masih meraba-raba tuh bener. Jadi emang kalau dibilang ahli ya ahli kayak gitu. Masternya jelas kayak gitu. Kampusnya jelas kayak gitu kan. Projectnya jelas, ya. Profesornya wah kayak gitu kan. Kayak Jelas gitu tuh. kan. Eh, wah kayak gitu. Pengalaman lapangannya, wow jangan salah kayak gitu. Nah Iya itu makanya kayak jadi emang bener teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang eh, sorry ya, ada yang bilang tidak adanya tenaga ahli itu, aduh, itu benar-benar drama banget lah ibaratnya kayak gitu. ya itu sebenarnya banyak sih, kalau masalahnya mereka nggak mau nerima aja. Itu aja Ya betul, permasalahannya. Tapi simpelnya banyak, tuh kayak gitu. cuman nggak mau nerima aja, itu dia. Padahal apa Mereka sih tuh pada bedanya nggak mau kayak gitu nerima. tuh? Jadi makanya wah, apa sih bedanya gitu? Masa dikasih ibaratnya ibaratnya ya kita sekolah jauh-jauh.
mereka nggak mikir kan Hmm. ibaratnya kita nggak mikir nggak ngerasain gimana susahnya kita gitu kan tahu-tahu dapat tuh kan keahliannya kayak gitu koneksinya lah sebagainya kayak gitu masa sih ya nggak mau nerima aku juga heran aduh Mungkin oke ini aku lah nggak tahu itu sih ya. Mungkin ini kali mas, apa namanya? Aku tuh masih banyak menemukan, bukan menemukan sih pengalaman juga. Jadi kayak kalau di Indo yang aku amatin, menurut pengalamanku itu dia masih kalau kita nge-play ke suatu company, dia tuh masih kayak oke university background. Hmm, oke Dia kayak masih university background. Jadi oh, jadi kayak udah dari ngelihat university backgroundnya kalau misalnya nggak ternama misalnya kayak gitu kan itu kayak langsung di skip langsung di udah lewat ya yang lain aja gitu dan dia Hmm, biasanya berdasarkan nilai jadi kadang-kadang mungkin IPK kita tidak sebagus dengan mungkin IPK kita misalnya biasa gitu ya saya nggak cum laude hmm, lah gitu kan aku pun juga lulus nggak cum laude sih waktu S1 sebenarnya jadi hmm. tapi itu tidak eh, apa ya kayak IPK bagus tidak menggaranti kamu bahwa kamu tuh jago juga pas kamu kerja gitu. Karena kadang-kadang dunia kerja dan dunia sekolah itu suatu hal yang banget sangat berbeda gitu. Tuh. Nah, kadang-kadang juga masih ya udah deh kalau nggak mau nerima ya udah gitu. Berarti emang bukan rezeki aku di situ. Kayak gitu. Lebih legowo Iya aja sekarang. iya bener banget jadi aku ada sih ya beberapa apa ya diaspora kayak gitu bilang kayak gitu obati dulu kekecewaannya baru pulang ke Indonesia kita udah ngobatin gitu kan ibarat udah diobatin ya kita udah diobatin kekecewaannya pulang ke Indonesia gitu tahu-tahu dapat lagi sakit kayak gitu kan diobatinnya tambah gimana coba kayak ibaratnya kayak gitu jadi kayak gitu jadi benar-benar jadi mahasiswa yang lo studi di luar itu tuh kekecewaannya udah pada diobatin gitu sebenarnya jadi dia tuh mau Hmm. balik ke Indo gitu. Cuma tinggal pilihannya tuh terima aja kalau enggak ya udah kayak gitu jadi emang Iya. bener banget kata kata Mbak Far kayak gitu. Jadi pertanyaan besarnya tuh mereka tuh sebenarnya tinggal nerima aja kayak gitu kan ibaratnya. Toh kalau misalnya kita di interview, Mm-mm. toh mereka kan tahu rules ya kan. Misalnya sistem penggajiannya kayak gitu. Iya. Ya kita juga terima kan kayak gitu kan ibaratnya tinggal mereka tuh sebenarnya Mm-mm. HR user tuh mau menerima enggak kayak kalau dibilang ahli ya ahli lah kayak Mm-mm. gitu. Projectnya project kayak gitu kan kayak gitu apa ibaratnya Terus bahasa mungkin satu Inggrisnya lagi di lolos lah kayak gitu kan kita bahasa Inggris ya kita kan udah ibaratnya udah capcus lah ya ibaratnya kayak gitu emang kayak gitu kan kayak hmm, gitu zaman capcus kayak gitu justru ya itu kan yang jadi benar-benar pertanyaan apalagi mbak satu lagi nih asik banget kayak enggak mungkin ini sih. Aku sebenarnya tuh kalaupun misalkan ngajar pengen sih ada waktu itu sempat ada kepengen ngajar di kampus di UPN gitu kan. Aku pengen Heeh. ngajar kayak pengen membuat suatu perubahan gitu. Jadi kayak aku ingin mengimplementasikan cara belajar yang aku dapat di Norway itu pengen aku aplikasikan ke di sini gitu kan. Jadi anak S1 itu nanti ketika lulus mereka tuh sudah siap untuk bekerja gitu loh. Jadi nggak cuman hanya textbook aja, sedangkan yang kita alamin, oke kita ke lapangan gitu kan, kita ke lapangan kita belajar dan segala macam gitu kan. Cuman kan kadang-kadang eh, perkembangan di dunia perminyakan itu kan juga semakin pesat kan, semakin cepat gitu kan. Dan kita juga harus keeping tetap harus ngikutin perkembangan itu gitu. Jadi kalau misalkan masih pakai cara yang lama tuh ya kita agak susah juga ngejarnya gitu loh. Jadi harus agak sedikit Betul, betul. berlari gitu kan. Cuman mungkin mungkin yang terkendalanya juga mungkin kayak fasilitas sih yang aku rasain kalau misalnya di kampus kita ya. Soalnya kalau di Norway itu kita belajar petrel itu pun itu udah dari S1. Jadi Mhm. mereka ada mata pelajaran kayak basic interpretation itu mereka udah dikenalkan dengan petrel yang terupdate. Jadi tiap tahun itu di-update petrelnya. Jadi mereka juga udah familiar loh dengan aplikasi petrel ini untuk ini. Jadi mereka di sana tuh kita lebih langsung ke prakteknya bukan ke teorinya gitu. Nah Mhm. mungkin sih itu kayak eh, salah satu cara untuk biar kita bisa lebih siap kerja untuk anak S1 di sini ya. Mhm. Tuh kalau di Jadi sana bener-bener S1
langsung kerja ya mereka juga udah bisa gitu, udah nggak masalah, Nah, apalagi udah nggak harus S2-nya ya, Mbak. dibimbing. Iya, apalagi Nah yang itu dia. master. S2-nya ya cuma berbeda di pendalaman materinya aja sih. Pendalaman Tapi sama kalau pola untuk, pikir ya. Iya. nah Mm. ya betul. Mungkin dia udah lebih banyak pendalaman materinya, pola pikirnya harus lebih jauh lagi. Terus udah mulai lebih ke real-real problem solve gitu-gitu kan. Oke, oke. Oh. Jadi memang apa? Satu lagi sih, Mbak, menurut saya. Jadi sebaiknya tuh memang ada penyeragaman kayak gitu loh. Penyeragaman aplikasi yang digunakan. Kalau misalnya di oke lah, sorry ya, kayak alma mater lah kayak gitu. Hmm. Aku nggak nyebut kampus kayak gitu. Semua tahu alma mater gue gimana. Oke, kalau di alma mater, alma mater tuh seharusnya udah ada penyeragaman kayak gini. Misalnya bikin pertanyaan pakai GIS kayak gitu. Satu, semuanya GIS Mhm. semua. Semua. Kalau AutoCAD, Mhm. semua. Nggak boleh satunya AutoCAD, satunya GIS, satunya pakai oke kayak gitu. Nah, jadi kan perang konverter lah ibaratnya. Jadi harus udah ada Hmm. penyeragaman. Jadi terus misalnya untuk itu pakai Petrel semua kayak gitu. Jadi satu mahasiswa tuh ya diseragamin. Nanti yang lainnya ya udah terserah mau pengembangan dari yang penting seragam kayak gitu menurut saya gitu. Jadi emang perlu banget Mhm. sih. Jadi expertnya tuh ya Mungkin benar-benar ini juga siap kayak kali gitu. Mas, Oke. license-nya mungkin Petrol kan mahal ya, license-nya Iya kan, betul yang betul kita betul. tahu gitu kan. Kalau kemarin di Norway karena memang ada kayak kerjasama gitu loh. Jadi kampus di Norway itu eh, dosen-dosennya itu Mhm. kebanyakan dia juga kerja di oil company besar juga. Jadi dia ngajar di kampus itu kayak cuman part time-nya aja gitu kan. Nah, jadi kayak kampus itu bekerja sama dengan kayak Schlumberger, kayak Shell, kayak Aker BP dan segala macam oil company gede gitu. Dan akhirnya kalau oil company gede itu kayak oke nih, gue kasih deh nih license buat anak-anak belajar. Jadi mereka juga memfasilitasi hal itu gitu kan. Makanya kenapa Petrel di kampus yang di Norway itu kayak tiap tahun tuh ya diupdate terus gitu apa yang terbaru. Jadi anak-anak juga nggak ketinggalan gitu kan. Mungkin salah satu kendalanya di Indo aku nggak tahu sih kalau di kampus lainnya ya. Di alma materku, di alma mater kita mungkin salah satu kendalanya sih mungkin itu kali. Kayak aku nggak tahu nih sekarang nih bagaimana. Belum update lagi. Iya, ini ada banget nih. Jadi audiensnya ada yang komen nih. Ya, yes, mau diperminyakan atau perdambangan software itu harus bisa untuk lulusan S1, ya kan? Jadi Ya emang emang penting ya, banget itu sih. sekarang kayak udah Jadi, basic kayak banget. udah wajib, wajib banget. Jadi, kalau misalnya ada orang, maaf ya, kalau kesindir. Gitu. Jadi, kalau ada orang, ngapain sih belajar software dulu, belajar dulu basicnya, kayak gitu. Aduh, itu udah jadul banget. Aku tuh sering banget denger kayak Karena gitu. udah iya, aku Gemes. juga sering banget sih denger gitu. Eh, Karena kalau sekarang kayaknya anak-anak lebih kayak oke, learning by doing gitu. Ketika lu nggak ngerjain tapi lu belajar, lu susah nangkep ya gitu. Tapi ketika lu praktek, lu ngerjain, nah lu kan juga tahu, oh ternyata itu ntar ini begini loh, ini ternyata ntar begini. Jadi mereka betul juga betul. berpikir sendiri gitu kan, karena praktek itu. Betul, Nah, betul. itu dia. Sebenarnya itu Wah, sih. jadi dari Mas Girinda mantap Mbak Farah gitu. Oke. Oke semuanya yang mau bertanya-tanya silahkan langsung aja komen di sini. Mas Tarsim, hello, hello. Oke, yang lainnya masih kita Mas menunggu Bogi, pertanyaan. Kalau ada yang mau iya. ditanyakan, bisa langsung aja. Oke nih Mbak, tadi kan kita udah cerita panjang lebar nih ya. Kalau misalnya dulu sih ya, di Mhm. kalau pas S1 ya gitu, milihnya langsung dapat kerjaan bagus apa ada kesempatan lagi studi nih sebenarnya. Jadi nih, jadi Kalau pas kalau S1, disuruh habis milih lulus ya S1 kemarin. iya habis satu ya kalau habis itu kemarin langsung terima di perusahaan gede gitu kan, yang misalnya perusahaan gede banget lah kayak gitu. Ya tahu gede Hah? gitu. Atau kayak bisa milih aku nih udah lulusan Norway gitu. Tapi perusahaan gede ya tuh mana ya gitu. Masih di awang-awang itu gede. Nah, Kayak kalau gitu. misal sebenarnya siapa sih yang nggak kepengen kan kerja langsung habis lulus kerja langsung masuk di perusahaan ternama gitu kan. Siapa sih yang nggak Iyalah. kepengen kayak gitu tuh pasti kan. Cuman ya Heeh. kita back to reality aja, kita balik lagi kayak
ya udah kalau misalkan keterima yang kecil dulu atau mungkin keterima yang bukan pada bidangmu gitu kan. Kalau aku Hmm. yang lebih aku semenjak pulang S2 karena aku tahu pas sekolah SD tuh kayak langsung ngebuka pikiran sama open minded gitu kan. Terus kayak oh ya udahlah, berarti ntar gue apapun yang akan gue kerjakan di Indo ya itu namanya dari gitu kan, nggak masalah gitu kan. Iya, itu Berarti obat jadi aku mengobati bisa lebih kekecewaannya menerima gitu. sih. Iya, Jadi iya, aku bisa lebih ya, dan aku ngambil ngambil positifnya juga yang gue nggak nyesel kok kemarin belajar petroleum geoscience tapi gue sekarang kerjanya nggak di bidang itu, gue nggak nyesel kok, tapi gue sangat bersyukur karena gue mendapatkan pengalaman yang tidak betul, semua betul. orang bisa gitu. Itu Iya, jadi betul, aku betul. lebih ke situ sih, jadi kayak lebih ya udahlah, sekarang sekarang kamu kerja buat apa sih, buat keluarga kamu gitu kan, buat orang-orang terdekat kamu atau buat kelangsungan hidup kedepannya gitu kan. Jadi ya udah, apa yang kamu dapat, apa yang kamu eh, achieve sekarang, ya udah jalanin aja dengan ikhlas. Dan itu Iya, juga ya betul. semua akan indah pada waktunya sih, jadi kayak nggak ada hal yang semulus dan semudah itu gitu. Iya, betul. Jadi Jadi, kalau mm-mm. Jadi kalau menurut, jadi kalau misalnya ada HR kayak gitu kan, nanya kayak gitu, ini ya saya kerja di perusahaan saya. Jadi jangan di apa ya, di judge kalau kita tuh nggak punya pengalaman di petroleum science. Nah itu yang sering banget tuh kita temuin ya mbak, kayak gitu kan. ah, Jadi kalau misalnya main berparah ya aku biasanya tuh emang petroleum science, tapi sekarang di perusahaan karya kayak terus aku mau ngelamar lagi ke petrol itu perusahaan oil kayak gitu. Terus mereka tuh bilang, ah, ini kok petrol geoscience terjadi di karya nih, ini nggak selaras nih gitu, nanti pengalamannya apa campur-campur kayak gitu. Aduh, gimana ya kayak gitu tuh. itu iya Itu juga drama sih, itu banget emang kayak gitu. Itu drama banget kayak itu gitu tuh drama emang. banget sih. Itu drama sih, drama parah, drama abis gitu kan. Jujur nih, kalau yang di tempat kerjaku sekarang, aku itu aku tidak pernah mengumbar aku tuh lulusan mana gitu kan, dan aku juga tidak pernah gue lulusan luar loh gitu kan. Dan gue Hmm, nggak pernah kayak gitu, dan aku tidak harus menunjukkan hal itu gitu kan. Yang penting gue di sini mau kerja kok gitu kan, dan gue bisa hmm. kerja gitu kan, Ya, walaupun itu betul di betul. luar bidangku namanya. Jadi kayak ya udah, itu kita sama-sama kerja, sama-sama ini kayak itu cuma masalah pendidikan doang gitu kan. No matter how high your degree, kayak kalau lo nggak bisa kerja juga sama aja gitu kan. Jadi nggak Betul, masalah sih. Kalau aku malah betul, kalau betul banget. dinyinyirin ya, mainnya kurang jauh ya. Iya betul banget. Jadi banyak banget. Iya. Jadi bener banyak banget teman-teman. Jadi realitanya tuh kayak gitu ya. Kita bukan bicarain drama soalnya. Hmm. Realitanya tuh kayak gitu. Jadi misalnya kita oke lah ambil master, bidangnya bencana, kerjanya di perusahaan oil and gas. Terus abis itu kena kadang-kadang kan harga kan nggak tahu ya. Terus dirumahin. Abis itu daftar di perusahaan tambang. Di user sama HR-nya bilang, ini nggak relevan nih pendidikannya gini 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 kayak gitu. Jadi gimana ya pola pikir kayak gitu tuh. Aduh, aku juga bingung sih sebenarnya sampai sekarang. Jadi Aku saya tuh juga emang bingung sih. sering banget, saya tuh sering banget ngalamin drama kayak gitu. Emang itu drama teman-teman. Ya, itu emang harus ibaratnya, aduh, puyeng sama-sama lah kayak gitu lah. Kayak gitu. Jadi emang kenyataannya kayak gitu lah. Ya, jadi ya Ya emang sih, kalau oke kalau lah. kalau dibilang kayak loh kamu kerja di sini gitu. Terus, loh kamu Eh, emang nggak sayang sama S2-nya? Itu sering banget aku dapet kayak gitu tuh, sering banget. Kamu nggak sayang sama S2-nya, udah jauh-jauh gitu kan. Ya udah, Ya terima aja gimana? gitu. Terima aja Ya, perusahaan aku OS terima cuman, gue. nah makanya gitu kan. Lah, kagak ada perusahaan yang mau nerima gue, masa gue harus nungguin mulu, kan nggak mungkin gitu kan. Betul, betul, Terus betul, betul, ya betul. udahlah, jadi kayak ya udah, kenapa gitu kan, ya kalau emang rezeki gue bukan di situ kan jalannya, ya udah terima aja. Ngapain harus, kalau dibilang sayang ya, kalau dibilang sayang sayang, ada keinginan ada, cuman ya mungkin nggak sekarang gitu kan, mungkin kita nggak tahu lagi kan berapa tahun lagi, atau mungkin memang rezekiku memang di perusahaan yang sekarang tuh aku bisa berkarir lebih baik di sini kan, kenapa enggak gitu kan. Benar, benar, benar.
benar banget. Jadi Mm-mm. dari Mas Bogi juga bilang kayak gini, kalau bisa software justru juga akan bisa teori. Ya Bisa benar kayak gitu. teorinya. Iya, itu benar. Heeh. Nggak bisa teori, nggak bisa ngoperasin software. Oh, Iya. oh iya, itu nyindir orang, aku tahu itu. Oke, oke Mas, aku Mas siap kan di Mas ya. Oke. Kerja nggak mesti di perusahaan besar, tetapi tunjukkan prestasi Tapi yang akan terjadi dilirik oleh prestasi akan perusahaan dari perusahaan besar. besar. Iya, Oke, benar benar juga. banget. Banget, benar banget. Mm-mm. Tapi, ada tapinya juga itu. Tapi, prestasi yang di mana? Kayak gitu. Tapinya Iya, ya sebenarnya itu harus ada tapinya. iya, sebenarnya harus kitanya juga sih yang apa ketika kita udah masuk perusahaan, kita udah kerja, kita yang harus bisa lebih mengasah diri kita sendiri mau dikembanginnya itu di mana gitu. Betul, betul, Jadi betul. kayak kita nggak living in a nutshell gitu loh. Jadi kayak yaudah gue terima apa ada pasar kayak enggak, misalnya kayak lo belajar hal baru gitu kan, lo mungkin bisa belajar hal baru yang emang bukan di bidangmu yang memang kamu bisa belajar untuk dikembangin di kedepannya kan, kenapa enggak juga. Jadi kayak jangan terlalu idealis lah. Benar banget, benar. Jadi, buat teman-teman semuanya tuh, apa ya, sistem lah ibaratnya. Jadi politiknya Hmm. itu juga harus mendukung teman-teman. Misalnya kamu ibaratnya kita nih ya berprestasi, oke lah, lulusan kampus oke, terus itu. Tapi lingkungan politiknya tuh nggak mensupport. Jadi udah tahu lulusannya S2, dilihatnya S1 kayak gitu kan, lucu kan jadi dia. Masa oke kayak gitu. Saya punya temen ya sama kampusnya bagus kayak gitu. Yang satu lulusan bagus, saya satu tahu lah kayak gitu, alma maternya tahu kayak gitu. Terus tahu-tahu ujug-ujug ngeliat S1, tahu kayak gitu di kurikulum vitae hapus aja S1-nya gitu. Kan jadi mikirnya kayak gitu. Saya tuh jadi mikir kayak gitu kan. Ya udahlah, aku hapus aja kayak gitu. Daripada dilihat itu S1-nya terus kan lucu kan. Iya sih, ya emang sih itu hal politik di perusahaan juga termasuk Iya, sih kalau di sini ya. iya benar-benar. Kalau di sini iya sih termasuk itu. Jadi kita tuh bicara ini fakta ya. Jadi ini Mas Bogi ini yang positif lah, masa iya enggak Mas. Jadi kita emang selalu berpikir positif, tapi kita tuh lagi berdiskusi memecahkan masalah kayak gitu kan. Jadi Ah, emang ini fakta gitu. Ini bukan drama, tapi ini emang benar-benar kejadian gitu. iya. Banyak yang ngalamin kayak gitu kan. Jadi ini banyak banget yang ngalamin. Jadi buat teman-teman audiens yang itu emang ini faktanya kayak gitu, realitanya kayak gitu teman-teman. Jadi gimana sih clue-nya tuh ya? Gimana sih kita mengubah lah ibaratnya, meminimalisir hal yang akan terjadi seperti ini buat mendatang kayak gitu. Sehingga kita tuh benar-benar jadi profesional engineer kayak gitu, bukan yang Iya. pakai drama gitu. Sekarang tuh banyak banget drama kayak gitu. Drakor gak selesai-selesai ibaratnya. Kalah Eh, kayaknya juga drakor sama iya. kisah nyata. Ya, makanya jadi kayak gitu. Jadi IG Live tuh lebih lebih membuka wawasan gitu. Kalau yang mau serius kita ke apa webinar kita cuma Membuka cara pandang gitu. sih, membuka cara Oh iya pandang. benar cara pandang tuh. Iya benar banget. Ya, jadi tadi semua teman-teman fakta-fakta yang terjadi ya gitu. Kita positif ini, tenaga ahli tenang aja. Oke, selanjutnya Kian Ahli. ini buat teman-teman yang mau nanyain langsung bisa langsung komen di komentar di sini, bisa bisa ikut diskusi juga kayak gitu. Oke, oke nih Mbak. Ada nggak nih pesan-pesan lainnya buat teman-teman atau mahasiswa di sini nih kalau kita masih menunggu Q&A yang lain juga? Oke, ada pesan-pesannya nggak nih Aduh. buat mahasiswa lah, atau buat para graduate, atau buat para ahli-ahli gitu, yang ahli tapi tidak ditempatin di ahlinya kayak gitu. Oke. Hmm. Kalau pesan, kalau untuk yang buat mahasiswa, ya pokoknya belajar sebaik mungkin, terus gali semua informasi yang ada, maksudnya kayak belajar dari sumber-sumber yang disediakan, yang tersedia dan bisa diakses, semuanya diambil, digali. Terus ketika kamu lulus, kamu udah harus bisa siap bekerja. Jadi harus harus sudah tahu nih apa sih
sekarang dunia pekerjaan yang sekarang tuh apa sih yang diperluin di zaman sekarang ini. Jadi kalau misalkan ada soft skill sekarang yang bisa dipelajarin kan sekarang tuh banyak tuh kayak MATLAB atau eh, data TikTok, TikTok. engineer mungkin sekarang masih bisa relate sih kayak gitu ya. Oke. Data engineer tuh ke geologis tuh juga masih bisa tuh sekarang. Terus ya itu bisa mungkin bisa ditingkatkan lagi karena sekarang kayak lagi banyak dicari juga. Terus jangan pernah takut untuk nyebrang karir, itu tidak Hmm. merugikan sih. Mana tuh jadi ladang cuanmu memang di situ gitu kan, nggak masalah. Terus yang udah untuk teman-temanku yang udah pada stable dan sudah pada di posisinya yang semestinya sekarang mungkin sukses terus, sehat, tetap keep in touch. Mungkin setelah corona berakhir kita bisa reunian. Iya, bener 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 bener. Aku sekarang lebih lebih Bener, bener, lebih bener, bener. ke keadaan sekarang aja lah. Oke, jadi itu tadi buat teman-teman semuanya. Jadi ada nih Mas Bogi nih. Jadi Mas Bogi bilang di dunia pekerjaan itu ada dua, yaitu profesional dan manajerial. Profesional atau Oke, manajerial. benar benar Itu benar. udah Tapi tentu. karir geologis tuh bermacam-macam kayak gitu. Mungkin kalau misalnya yang Betul. reguler itu bagus banget, tapi profesional dan manajerial. Tapi kan kita kan nggak tahu ya kondisi sekarang, apalagi swasta gitu kan, di kapan aja bisa diberhentiin kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi Ya, ya oke lah gitu aja. Jadi mungkin itu aja teman-teman betul. semuanya. Jadi GLF kita seru banget kali ini. Terima kasih buat audiensinya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Farah. Sehat Makasih selalu sudah semuanya. diundang. Dadah. Oke, ciao. Dadah.